menawi wonten masjid menika alhamdulillah kita saged dari pengawasan sekaligus nyaikan mugi sedaya kanthi amal saleh amin Allahumma amin. Naminipun ngaos nggih kula sesuai kali menapa disiplin ilmu kawula. Ngaos niku nggih sesuai kali urutanipun tartib. Jadi setiap pengawasan menika menawi badhe ngalap keberkahanipun menika harus tartib sesuai urut-urutan ataupun bab yang dibicarakan. Tujuanipun menapa kula contohaken menawi kados naminipun Quran. Jadi menawi kepengin asal keberkahan tartibul Quran nggih kudu urut dicara ngaji tafsir itu ya dimulai dari surat Fatihah sampai Al-Baqarah dan seterusnya. Mboten entuk mencolok niku mangke pun kacau tartibul mushaf kita termasuk Al-Baqarah. Para lagu para ingkang minulya wonten saat niku kawula badhe ngaturaken sedaya dawuhipun Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisipun menika masyhur sanget. Dawuhipun Kanjeng Nabi, sayati zamanun ala ummati yafurruna minal ulama'i wal fuqaha. Fajat talihullahu bisalasi daliyatin. Ngaji itu nih, onten bedane karo ceramah. Ngaji di mana nih? Saya bakal teko opo zaman mongso. Ala ummati ing atas umat ingsun ya firuna kan padha mlayu sapa ummati minal ulama saking pira-pira wong alim wal fuqaha lan pira-pira wong ahli fikih. Jadi dimaknani terus diperjalankan. Suatu kali nuli bakal nyoba ing ummati sinten Allah Gusti Allah bisalasi hadiyat kalawan telu pira-pira musibah, pira-pira biladi, pira-pira bencana. Setunggal dipundhawaken yang fa'u bakal ngangkat ngilangi sinten Allah Gusti Allah al-barokah ing keberkahan min kasbihim saking nyambut gawene ummati. Wasaniyatu udikan kaping pindho iku yusangiku bakal nguasake sinten Allah Gusti Allah sultanan ing pemimpin zaliman kang zalim. Wasan satu yakhrujuna bakal padha metu sapa ummati ad-dunya ing dunya biwali imanin kalawan tanpa iman na'udzubillahi min para rawuh para ingkang mulya Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun memberikan satu kabar. Besok bakal tumeka mangsa sing dialami umatku. Ini kan juga didhawuh sekitar 1400 sekian tahun yang lalu ini sampun memberikan satu peringatan bakal umatku mengalami satu masa mereka meninggalkan para ulama dan fuqaha. Ulama menika sinten? Ulama menika menawi wonten Quran dipundhawuhaken orang-orang yang berilmu sehingga dengan ilmu itu mereka sangat takut di mata Gusti Allah. Tapi berilmu itu ulama itu beda dengan kiai. Kiai itu apapun yang dihormati, disegani itu disebut apa? Kiai. Wonten kiai perangkat, wonten kiai selamat malah bermanusia. Ini kiai, sesuatu yang diagungkan, sesuatu yang dimuliakan. Tapi ulama ini harus
Orang-orang yang berilmu sekaligus dengan ilmu itu, orang akan takut kepada Gusti Allah. Kanjeng Nabi sampai memprediksi besok akan terjadi pada umatku, mereka akan meninggalkan para ulama. Dengan bayangkan tiang-tiang itu surapakai butuh arwah. Mereka akan bertanya kepada siapa? Yang mengantos wonten setunggalipun riwayat, jika ada seseorang yang kompeten di dalam ilmu agama, maka tiang meniko seharusnya menampakkan ilmunya. Jadi nyuwun sewu, wong sing muni aku iki iso, itu jangan disebut sombong berlebihan. Jadi kalau contohnya umpamanya wonten setunggalipun tiang, kebetulan saya itu pengajar tafsir Jalalain. Umpamanya pun omah kula tak tuisi ahli tafsir, mesti orang akan mengatakan orang itu sombong. Pasti orang akan menyangka orang yang menulis nomornya ditulis ahli tafsir pasti akan mengatakan orang itu sombong. Tetapi jangan lihat mawon, kira-kira memang barang tulisannya di rumah dokter spesialis untuk sombong tak betul. Ahli kunci, makanya jangan master yang itu sombong ya. Ahli gigi, makanya jangan ini sombong betul. Tidak semuanya. Tetapi kenapa orang yang menulis dirinya ahli tafsir dikatakan sombong? Padahal sama-sama ilmu pengetahuan. Itu ulama itu kalau memang betul kompeten, memang punya disiplin ilmu tertentu, dia harus berani mengibarkan benderanya. Ini perlu ditulis ahli tafsir, ahli fikih, ahli Al-Quran. Ini bukan masalah. Tujuannya pun nopo supaya yang itu tidak salah ketika pengen bertanya. Dan yang kedua udah menang kabeh. Ini wong sing kepengen takon tafsir itu dia akan salah alamat. Jangan-jangan seorang dukun ditakoni ilmu tafsir. Jangan-jangan paranormal ditanya tentang ilmu fikih. Maka keuntungan orang-orang yang melihat wonten rumah ditulis wonten niku berarti justru dia menunjukkan dia ingin tidak menjadikan orang tersesat alamat yang salah. Ini cuma lu perahu yang tidak pada tulis wonten niku mergo kuwatirnya Allah alim tenang Taurat. Diterangkan di Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu riwayatnya, idza tuhabatil fitnah, ketika fitnah itu sudah bermunculan, jadi zaman saat ini zaman apa? Fitnah. Ketika kita klik ada kabar terbaru dari ini, benarkah kabar itu? Mengajung domba, hasut, ghibah dan sebagainya. Itu klik, setiap klik di dalam HP kita muncul beberapa berita. Benarkah berita itu? Jujur banget berita itu, sehingga banyak sekali orang yang tersesat karena fitnah itu. Maka saatnya orang-orang yang kompeten, orang-orang yang berilmu harus wajib menampakkan ilmunya. Kanjeng Nabi dawuh, idza tuhatil fitan al subba ashabi fal yudhil alim ilmahu. Wong alim kudu nyekokno ilmune. Jadi orang mengatakan aku iso, aku ini ahli tafsir, aku ini ahli fikih, aku ini ahli dan sebagainya. Itu tidak sombong jika niatnya adalah supaya masyarakat tidak salah alamat ketika bertanya suatu hal. Jadi sekali lagi ini dengan ngarang itu sombong, ya pada karo dokter sing nulis nama itu sombong. Jadi dokter-dokter yang nulis di rumahnya termasuk notaris sombong semuanya. Tapi jika itu tidak dikatakan sombong, berarti jika ketemu jenengan cucuk kok ono tulisannya ahli tafsir, ahli
kedukunan, ya boleh-boleh saja, justru supaya orang tidak tersesat dan salah. Maka wajib bagi orang-orang yang berilmu, yaitu ulama, menampakkan ilmunya. Jika tidak, fa'alaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Justru kalau tidak, maka akan laknat Allah, malaikat, dan laknat para manusia. Jadi sebagaimana ulama itu kalau perlu harus menampakkan ilmunya jika memang dibutuhkan, seperti zaman-zaman terjadinya fitnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ya firu minal ulama. Jadi kan nanti ini enten tiang wiridan nganggo ya firu. Fafiru ilallah. Pernah dengar? Fafiru ilallah. Mujahadah. Jadi di dalam satu kegiatan keagamaan itu ada yang namanya thariqah, yang sering disebut thariqah wahidiyah. Pernah dengar betul? Thariqah wahidiyah. Wiridannya fafiru ilallah. Fafiru itu maknanya apa? Berlari. Sama dengan ini, yang firu dan mereka meninggalkan minal ulama dari ulama. Ini fakhirul ulama itu artinya berlari menuju Gusti Allah. Melayu itu kan enten melayu sing menghindar, wonten sing melayu marani. Ya teman-teman sembako niku melayu marani nopo? Melayu menghindar. Ada karnaval tuh melayu menghindar nopo marani. Marani. Jadi pada-pada melayu, orang sing melayu marani, wonten sing melayu menghindar. Dan kebetulan teks hadis ini mengatakan ya firu minal ulama, mereka meninggalkan, artinya lari meninggalkan para ulama. Wal fuqaha, termasuk mereka lari meninggalkan para ahli fikih. Bila tiap-tiap niku kata ngaji itu nek ora tau ngaji fikih, ngaji thariqah, ngaji tasawuf, ngaji akhlak itu mudah sekali kan? Karena tidak ada tantangannya. Tapi kalau ngaji fikih tantangannya banyak sekali. Maka kita fikih banyak sekali. Dan ini yang disebut oleh Allah. Kenapa bahwa disebutkan oleh Allah? Karena fikih inilah yang membawa kebaikan bagi seseorang. Jadi kan bisa baik sholatnya, niku harus memahami fikih. Jadi kan pada ibadahnya, niku juga memahami fikih. Maka kata Rasulullah wal fuqaha, dan mereka meninggalkan orang-orang yang ahli fikih. Allah katakan man yuridillahu yufaqihu fiddin. Jangan kok kepengen wong sing bener dalam menjalankan agamanya, pasti dia orang yang ahli fikih. Barang siapa orang yang dikehendaki baik, artinya kebenaran ada padanya, pasti dia diberi pemahaman tentang agama. Pemahaman apa? Ini maknanya yufaqih, yaitu fikih. Loh kapan wong tiang-tiang sekolah betul-betul kalau ulama, betul-betul kalau fuqaha. Jadi ulama itu terkadang bingung saya. Ulama itu saat-saat tertentu dibutuhkan sekali. Dibutuhkan sekali. Karena mereka menganggap ulama itu termasuk bagian dari jurkam yang terselubung. Jadi yang orang pilihan mati, pilihan petinggi, niku yang sering dipahami sih ulama. Karena meraup suaranya mudah.
nasibnya ulama. Milo kata Rasulullah, orang-orang penting ini jika ditinggalkan, maka Allah akan menjadikan masyarakat itu kena ujian, kena bala, kena musibah 3 perkara. Yang pertama dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yarfa'ullahul barakata min kasbihim, Allah menghilangkan barokah dari pekerjaan dan dari apapun yang didapatkannya. Jadi kita kerja terus tetapi tidak barokah. Ada orang yang memaknai barokah itu bertambah banyak, itu dia bertambah lagi jenisnya barokah. Allah akan menghilangkan barokah dari kesibukannya, dari pekerjaannya, dari hasil yang didapatnya. Barokah itu apa? Kalau menurut ulama-ulama kuno, barokah disebut al-barokatu jundun khafiyun min junudillah. Barokah adalah tentara-tentara rahasia, pasukan rahasia Allah yang dikirimkan Allah kepada orang-orang yang berkehendaki. Jadi barokah itu nama tentara-tentara rahasia Allah yang dikirimkan oleh Allah kepada mereka yang dikehendaki. Milone wonten tiyang terpundi mawon itu boleh barokah. Kepengen nopo ben barokah. Umurnya pengen barokah, ilmunya pengen barokah, hartanya pengen barokah. Barokah itu nopo? Tidak selalu banyak, tidak selalu harus banyak. Kalau banyak dan sedikit itu tidak ada batasannya. Orang mau ngarani ini sidik, tapi orang lain mengatakan ini banyak, sehingga tidak ada batasannya. Sidik itu piro, akeh itu piro. Maka barokah itu tidak punya banyak atau sedikitnya. Jika orang-orang meninggalkan para ulama dan ahli-ahli fikih, maka Allah akan menjadikan apa yang menjadi usahanya tidak barokah. Di kalau contohnya, mungkin penghasilannya bertambah banyak, penghasilan bertambah banyak, tetapi ketika bertambah banyak ini tidak bertambah manfaat, maka barokah itu tidak ada kabarnya. Ketika bertambah banyak tapi tidak tambah manfaatnya, berarti hilang barokah. Umur bertambah banyak, tambah panjang umur, tetapi tidak tambah manfaatnya, ini berarti kehilangan barokah. Maka pernah laporan dengan keberkahan itu apa? Ini kalau contoh yang pertama ini, barokah itu bisa dilihat. Jenengan terus sampai saat ini percaya barokah betul bu, percaya barokah betul, percaya bisa melihatnya, bisa merasakannya. Mungkin sebagian ada yang tidak merasakannya. Penghasilannya tidak bertambah banyak, tapi juga kebutuhannya tidak pernah banyak. Karena sama pengono, sebagian saya katakan. Jadi mereka bisa merasakan keberkahan itu tidak harus selalu banyak, tetapi kemungkinan tidak bertambah banyak, tapi kebutuhannya pun tidak bertambah banyak. Akhirnya disebut cukup. Jadi maknanya benar. Jundun min junudillahi yursilullahu liman yasha. Jadi kalau contoh ada, ini kepengen contohnya cetok, namanya pun barokah itu anjing dan kambing lagi, anjing dan kambing. Jadi kan lihat anjing dan kambing itu kata putih bu, populasinya jumlahnya itu kata putih antara anjing dan kambing, kata kambing. Padahal ketika kita mengingat kambing itu lahir anak itu paling banter kira
paling banter ya. 3 paling 1 pun cacat atau mati. 2 jarang, yang paling banyak adalah cuma 1. Kambing itu kelahirannya cuma 1 atau 2. Berbeda dengan anjing itu anaknya melahirkan sangat banyak. Setelah diproses kelahiran anjing itu populasinya banyak karena kelahirannya banyak. Kambing itu kelahiran sedikit, tetapi ketika kita lihat tiap pagi ada orang menyembelih kambing, tiap ada acara menyembelih kambing, sebentar lagi korban banyak korban kambing. Kalau kelahirannya sedikit disembelih terus, tetapi jumlahnya tetap melimpah. Kelahirannya 1 juga tiap hari disepotong. Ada dina wong nyembelih, ana acara nyembelih, sebentar lagi korban nyembelih kambing semuanya. Tapi kenapa kambing tidak pernah habis? Bahkan selalu tambah banyak. Bandingkan dengan anjing. Anjing itu kelahirannya kathah. Ya ora ana wong nyembelih apa? Anjing. Ya cara pada 1 itu tidak mesti 1 bulan sekali ya. Di daerah manapun Pak, yang notabene itu daerah-daerah yang bukan Islam, ini nyembelih atau motong anjing jarang, tidak mesti setahun sekali. Tetapi kelihatan populasinya, kelahirannya banyak, tidak pernah dipotong, tetapi jumlahnya tetap kalah banyak atau lebih sedikit daripada kambing. Itulah keberkahan yang kita bisa lihat dengan mata kita. Oh, kambing-kambing itu populasinya lebih banyak daripada anjing karena kambing ada di dalamnya keberkahan. Menjelaskan dia enggak terpun di bawah menjadi kata apa? Kambing pada dipotong terus, disembelih terus, kandungannya macam-macam. Anjing tidak pernah dipakai seperti itu. Populasinya kelahirannya banyak, tetapi jumlahnya sedikit. Inilah real sesuatu yang kita lihat langsung. Inilah bentuk dari keberkahan. Mila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam doakan jika orang-orang itu meninggalkan orang alim, meninggalkan orang-orang yang ahli fikih, ahli agama, maka Allah akan menjadikan usahanya tidak barokah. Bertambah banyak penghasilannya, tetapi manfaatnya tidak bertambah. Bertambah usianya, tetapi tidak bertambah ibadahnya. Maka disebutkan idza halal fil mal kasar. Jika barokah ini ada pada harta, maka harta itu akan menjadi bertambah banyak. Banyak itu bukan nominal Pak, tapi kualitasnya. Banyak itu bukan apa? Itu kan kata, tapi manfaat dan kualitasnya kasar. Nanti kalau contoh loh, walaupun tiang itu penghasilannya 1 hari itu 2 juta. Ada di masjid nyemplungi kotak masjid 10.000 Pak, 10.000. Tonggone ini penghasilannya cuma 50.000. Tiap hari dia ke masjid bawa uang 2.000. Ngoten niku kata 10.000 nopo kata 2.000. Kata 2.000 kata 10.000. Dikasih orang sudah 2.000 hasil daripada uang yang hanya 50.000, sedangkan 10.000 itu hasil daripada yang 2 juta.
Jadi kalau perhatian yang disebut kasar, harta disebut banyak, bukan nominal jumlahnya, tetapi manfaatnya. Kalau jenengan itu nih ngelabuni kotak aja tuh, jenengan samanya orangnya berapa? Ini penghasilannya 50.000. Kalau orangnya itu pun nanti bener kan? Pun salah. Kalau bener 5.000 pun wapi banget. Setiap hari hanya punya uang 50.000, tapi memasukkan kotak masjid, kotak infak, kotak apapun yang dibutuhkan atau bantuan sosial 5.000, itu sudah berapa persen? Sudah berapa persen? 10%. Lu infak kok 10% itu penuh itu. Daripada mereka yang 2 juta ngelebur sekalipun 10.000 kalah jauh Pak. Mergolnya 2 juta. Nek umpamanya berbanding 5%, dia harus keluarkan berapa? Nek 1 juta berapa? Berapa? 50.000. Kan minimal dia harus keluarkan 100.000. Lalu itu disebut keberkahan lingkungan ini. Bila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat keberkahan itu tidak hanya selalu yang banyak. Nyuwun saya, terkadang wonten tiyang itu kepengen ngetokno wong dari mawon leren dana ngetokno duit 5.000 ning leren apa harus menggunakan dana terlebih dahulu. Sangat beratnya. Jadi putune nyuwun arto tugas es dari sama ini dari pun bukan ada hartona padahal kesini pernah itu 5.000 di pertama pengen melakukan kas infak masjid di mana sederhana wonten tiang itu di masjid melakukan 100.000 tanpa drama tanpa berpikir panjang perlu duit 100.000 baginya kecil, tetapi 5.000 bagi sebagian orang yang tadi sangat banyak sekali. Ngoten niku disebut mungkin Allah menjadikan 5.000 lebih berkualitas daripada yang 100.000. Niki keberkahan itu kan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mengatakan berkah barokah idza khalat fil mal kasar. Jika keberkahan ini ada di diri harta kita, maka akan bertambah banyak manfaatnya. Wa idza khalat fil walad aslahat. Jika keberkahan ini ada pada diri anak kita, maka anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Anak yang apa? Soleh. Jadi ini soleh itu adalah ngomong punya bayi itu dia mesti semoga menjadi anak yang soleh. Padahal di atas soleh itu kasih berapa? Jadi menjadi anak yang baik tapi soleh. Karena soleh itu mesti baik, tapi kalau baik belum tentu soleh. Soleh itu apa? Pas. Soleh itu apa? Pas. Soleh itu pas. Sesuatu sih pas itu akan bersoleh. Dan soleh itu maknanya berpas. Jadi kalau dunia biye urusan akhirat bagaimana itu namanya apa? Soleh. Di atasnya soleh itu kan namanya pun muslim. Wonten yang muslim. Soleh itu ya. Soleh ada muslim. Nih soleh. Niku anggere jamaah apian kalau tonggo banyak kerja ngilangkan kerja itu kan soleh. Kerja makan kerja setelah kerja kumpul dengan keluarga. Banyak jamaah kerja kumpul kalau tonggo dan masyarakatnya. Orang ini sudah disebut soleh. Tapi bagaimana kita menjadi muslim harus punya peranan. Orang cukup jamaah mulai ngomong dan kerja lagi pulang ke rumah dengan keluarga jamaah haji tidak cukup, dia harus punya peranan.
Muslim itu punya pergerakan, setidaknya dia punya harapan kebaikan untuk orang lain, bisa menciptakan peluang baik bagi orang lain. Ini namanya apa? Muslim. Jadi seorang orang ini ngandani putune, ngandani anaknya, nek dikira belum ngandani anak, belum putune jenenge orang Muslim, cukup sholat saja. Jadi sah, nama seorang itu ringsa ketika orang itu cukup baik, harus pakai wong yakin sholat, tapi Muslim harus punya manfaat hidupnya, minimal bisa ngandani putune, ngandani dulure, kancane, tanggane, itu namanya pun apa? Muslim. Wong soleh itu nggak punya musuh. Wong soleh itu nggak punya musuh. Tapi kalau sudah Muslim, ini musuhnya banyak. Jadi hati-hati jenisnya Muslim. Yang jenisnya soleh itu aman. Jenisnya soleh itu apa? Aman. Berhubungan tidak punya musuh. Tapi kalau orang yang baik dan orang yang baik dan memperbaiki itu pasti banyak masalah. Terus orang beres, bener punya masalah enggak? Ada masalah. Orang orang bener, orang minggu dilurusin banyak masalah. Maka Muslim itu banyak musuhnya. Dulu ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW masih soleh, Kanjeng Nabi itu dulu soleh. Ketika Kanjeng Nabi itu ketika menyebarkan ajarannya itu mendel mawon, door to door, lemah lembut. Ketika Kanjeng Nabi melihat peluang itu dimanfaatkan oleh Nabi, door to door, lemah lembut. Ya, tidak ada yang tidak suka Kanjeng Nabi. Abu Jahal, Abu Lahab pun menyatakan masalah dengan apa yang diajarkan Muhammad. Sebab Kanjeng Nabi saat itu masih pasif. Tetapi ketika Kanjeng Nabi mengajarkan, mulai mengajak tidak hanya keluarganya saja, mulai mengajak orang yang lewat diajarkan keimanan, orang yang baru datang masuk ke dinar diajarkan keimanan, pedagang-pedagang di pasar diajak untuk beriman. Artinya memperbaiki. Maka disitulah mulai muncul orang banyak kebakaran jiwa. Kalau bahasa saiki kebakaran apa? Jiwa. Jadi wong apik sing kepengin memperbaiki sesuatu banyak musuhnya. Nek wong meneng-meneng tok wis contohnya umpamane wonten tiyang kula kantor itu cuma di sing penting digo bayaran wis ngoten kondur nggak bakal punya masalah. Tetapi ketika dia sudah mengungkit sistem kita di kantor kita ini ada tidak beres, maka pasti dia punya masalah. Maka Muslim harus berhati-hati. Ini kepengen aman, seneng gawe bacaan. Muslim itu kudu gawe apa? Bacaan. Terancam kok Muslim itu Pak. Mulai kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niki hasan, khair dan soleh berbeda. Jadi soleh itu sesuatu yang pas sering semoga menjadi anak yang jenengan tahuan, semoga menjadi anak baik. Pernah menemukan jenengan kiriman berkat kan? Pernah ada tulisan semoga menjadi anak yang baik? Tidak, karena baik itu belum tentu soleh. Jadi itu api, ya api. Tapi api itu belum tentu pas. Wong sholat yang masjid itu pun api, bisa api. Tidak bergaul dengan masa api, tapi tidak sholat. Bukan dengan masyarakat yang kemudian membaur dengan masyarakat. Inilah yang disebut keberkahan. Idza khalat fil jismi qawwam. Ketika barokah itu ada pada diri, jisim, jasad, badan seseorang, Allah pasti memberikan kekuatan.
enten yang sepuh sampun usia lanjut tetapi ibadahnya masih semangat. Ono cah nom iki ibadahnya pun lokro gak kuat. Padahal kekuatan mestinya ada pada diri anak yang masih muda. Kenapa anak muda tidak kuat? Sidik-sidik rasa-rasa abot, ape mlaku tempat ngaji abot, mau ke jamaah abot, karena tidak diberi kekuatan oleh Gusti Allah. Jangan kita mengatakan anak muda adalah anak yang kuat, tergantung dia punya keberkahan atau tidak. Dari si tua itu berkahan, ya sekalipun sepuh jadi semangat ibadahnya masih semangat kuat, tidak ada rasa-rasa. Tapi di sini jadi untuk kuat tapi tidak kuat karena tidak ada keberkahan. Bila kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika orang itu kuat maka dia akan bersemangat untuk selalu menggapai kebaikan. Tetap semangat terus, pun sepuh bisa semangat. Ini artinya karena dia secara fisik lemah tetapi diberi kekuatan oleh Allah dari dalamnya. Ini nanti mudah. Maka ketika ulangan panjenengan menyelesaikan orang tiang sepuh isi kuat semangat ini karena Allah berikan kekuatan. Terus memberikan kekuatan di sini. Gusti Allah bukan anak muda. Kita kan sering lupa makan sop seger enak, sate enak, nonton utek muli bukan karena Allah tapi karena yang masak. Ini betul. Tapi somoni ini sope bibit pancen jos. Dia tapi ini saat ini banyak yang enak dulu. Waktu saya masih kecil itu sop sok bibit pancen jos. Jadi sing jos itu ngikutin bibit. Coba kira-kira awal diri diberi oleh Allah pas lagi sakit sariawan sopi enak betul sate kalau dibahas nanti pun sate lima lampir. Wah sate lima lampir jos. Coba kalau kita sariawan dalam sate encok betul betul encok berarti bukan karena masakan. Itulah sering kita lupa yang memberikan enak lezatnya makanan adalah bukan makanannya, bukan yang masak tetapi Gusti Allah. Pernah suatu ketika putri pun Imam Ghazali ini mau dinikah oleh seorang laki-laki yang kebetulan saat itu mempunyai paham dan pendapat. Jika orang itu punya kemampuan kekuatan maka dia bisa melakukan apa yang diinginkan. Jika dia punya kekuatan, punya kemampuan maka dia bisa melakukan apa yang dia inginkan. Coba bahasa ini pun wong niki diri kepercayaan ini pun qadariyah, paham qadariyah. Setiap manusia mampu. Pendapat Imam Ghazali belar, namanya pun Ahmad Zaman Syarif. Wonten namanya pun Zaman Syarif. Namanya pun Ahmad Zaman Syarif. Ini alim, orang alim tetapi punya paham qadariyah. Jika manusia punya kemampuan, Imam Ghazali tidak cocok. Belalah putrinya ada dilamar kalau Ahmad Zaman Syarif. Maka Imam Ghazali katakan, oh jubahnya weh kok jadi kalau Ahmad Zaman Syarif nanti akidahmu akan enak karena pahamnya qadariyah. Putri ini pun Imam Ghazali mengatakan, boten dapat, insya Allah dengan akidah yang sudah saya pegang, aku tidak terpengaruh dengan akidah pahamnya Ahmad Zaman Syarif. Ayo dinikah. Ternyata putri ini pun
Imam Ghazali ini punya agenda kali pengen bagaimana menyadarkan paham yang tidak pas, paham yang salah dengan cara dia mau menikah. Setelah menikah akhirnya pun putri pun Imam Ghazali mengatakan, Kang Mas jenengan menikah kan ngendika, jenengan itu ngendika semua orang yang punya kemampuan dia bisa melakukan apa yang dia inginkan. Terus bertanya, jenengan cinta kula napa mboten Mas? Ya sangat cinta. Mumpung niki malam pertama, kula pengen jenengan melayani saya. Mumpung malam pertama, nek jenengan cinta 70 ronde. 70 kali. Apa jawab Ahmad Jamasari? Ya tidak mungkin kurang kalau 70 kali. Nek siji tak loro tak mungkin tak usahakan. Tapi tidak 70 kali angkat tangan. Mas, jenengan itu beri pendapat dan ini dianut oleh semua anak buah panjenengan. Jika manusia punya kemampuan, punya kekuatan, mengapa jenengan mengatakan tidak kuat? Katanya manusia punya kekuatan. Saat itulah Imam Jamasari bertekuk lutut tobat, ternyata kekuatan itu milik Gusti Allah. Akhirnya tobat, dia menyadari kesalahannya jika mengatakan manusia punya kekuatan. Ternyata tidak. La haula wala quwwata illa billah. Yang punya kemampuan adalah Gusti Allah. Makanya kalau barokah itu wong sepuh, orang yang dalam keadaan utuh masih bisa punya kesempatan dan semangat melakukan kebaikan. Ini kan kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena diberikan keberkahan yang terakhir. Idza halat ilmi anfa'at, jika masuk pada ilmu maka ilmu itu akan bermanfaat. Jadi ilmunya bermanfaat. Artinya bermanfaat itu loh, tidak hanya miliki sendiri, tetapi bagaimana bisa disebarkan kepada orang lain. Artinya purun mulang, purun apa? Mulang. Nek wong iso kudune gelem napa? Mulang. Bahwa kalau katakan yang pertama, kapan nih ana wong iso kok orang gelem mulang, laknat Allah akan menimpanya. Dan iso orang ya kita lihat kira-kira aku punya kemampuan apa orang. Makanya ketika orang itu pede dengan ilmunya, tidak disebut bahwa sombong itu jika meremehkan orang lain. Sombong itu jika meremehkan orang lain. Jika tidak meremehkan orang lain, maka orang ini belum disebut orang yang sombong. Itu tidak.